Di kampus dia biasa aja sih, bukan kayak ngartis. Liburan naik kereta. Naik kereta api. Dan dia mau. Tapi aku nggak mau liburan ini yang terlalu boros ya. Maksudnya kita coba benar-benar nyemper dalam arti ya meminimalis keuangan pengeluaran kan. Kayak ratusan sih lebih. Oh, ratusan ya. Sampai 500 nggak? Itu kan ya udah ada beberapa off air yang masuk di bulan setelah dia menikah dong pastinya. Ya, rumah tangga itu bukan seperti pacaran. Bisa dibilang ketika bosen udahan. Intinya ya kalian harus bisa saling mengerti sama lain. Menurut Mbak Rivi, Lesti itu seperti apa orangnya? Lesti seperti apa? Mungkin dari aku jalan kesehariannya dia ya. Aku pernah waktu itu nemenin dia ke kampus. Karena dia sempat, "Kak, temenin aku dong ke kampus." Di kampus dia biasa aja sih, bukan kayak ngartis. Jadi emang benar-benar ketemu temennya. Jadi waktu sebelum COVID, aku pernah nemenin dia tuh ada pameran. Dia dibikin sebuah event. Jadi kayak dibikin pameran, kayak tugas kelompok ya. Dan dia berbaur sama teman-teman kampusnya. Sampai akhirnya terus jalan ke mall. Dia jalan ke mall pun ya jalan aja kayak biasa, kayak aku sama dia sama temennya lah ibaratnya. Paling orang-orang minta foto apa segala macam. Itu pun sebenarnya udah pakai masker ya. Tetap masih ngeh. Iya susah sih ya. Sekarang juga pakai masker juga. Padahal bisa dibilang dia pakai kayak mau kayak gimana pun dia tetap pasti ada yang ngehin. Ada yang terus kita jalan misalnya kayak, "Kak, aku pengen ini." Kita jalan aja. Kayak makan di pinggiran aku pernah sama dia, santai aja. Santai? Dengan makan santai aja yang emang nggak ngeribetin sih. Tapi memang kalau di saat kita kerja ya posisinya gue artis, lu manajer. Jadi gimana caranya kita bisa menyeimbangin itu aja sih. Jadi tapi kalau memang jalan ya jalan kayak teman. Jadi bisa memposisikan ya? Iya. Kadang kita pernah waktu itu aku pernah bikin liburan. Liburannya kita tuh bener-bener paket hemat. Di mana kita budgetin. Liburan paket hemat? Kayak biasa kan kita kalau liburan kan beneran. Kan biasa kan kalau liburan itu kan kayak bisa dibilang apa aja kita pilih kan, ini enggak sampai kita nyari villa yang harga termurah mungkin. Itu benar, tapi dengan aku booking yang memang nggak embel-embel dede ya, itu pun nggak ada yang tahu. Oke. Kita naik kereta. Itu kita naik kereta, aku ingat banget. Kita itu sama Dede? Semuanya. Jadi kita pergi, aku, anak aku, Lesti, terus Ariel waktu itu sempat nggak jadi. Sama Didik, sama asisten yang dulu. Sempat kita, "Kok aku pengen libur sama." Ya, itu tanpa bapak loh. Jadi itu pertama kalinya Dede dilepas sama orang tuanya. Liburan naik kereta? Naik kereta api. Dan dia mau? Dan mau. Dan itu sempet, "Lo yakin deh? Nggak apa-apa Kak, aku mah santai." Serius, sampai akhirnya nggak lama nyusul istrinya Vildan. Istrinya Vildan sama anaknya, sama Vildan, tapi dia lewat naik mobil, tapi pulangnya baru bareng-bareng sama babysitternya. Itu kita cuman kayak ke Kawah Putih atau apa, aku lupa. Udah cuman jalan-jalan doang. Terus kita balik lagi, besok udah kerja lagi. Dan itu bener-bener aku inget banget karena aku yang ngurusin budgetnya ya. Jadi tuh anggap aja nih, "Dek, lo kan suka event Kak, yaudah lo Kak urus." Ya udah, sampai aku hitung makan per orang berapa, bener-bener aku hitungin. Jadi bener-bener kita siapin uang kalau nggak salah 23 juta, aku ingat banget. Itu bulat. Berapa? 23 juta. Totalnya, keseluruhannya? Seluruhnya, dan itu pun masih ada sisa 500.000. Wow. 500.000 itu kita pakai jajan di kereta. Ini pengalaman yang bener-bener tergokil. Tapi meskipun nggak lama, orang tuanya nyusul. Tapi tetap Dede pulang sama aku naik kereta. Pulangnya naik kereta lagi? Naik kereta. Wow, luar biasa. Itu sih. Mbak sendiri membangun kerjasama sama Dede itu seperti apa sih? Mungkin dari atas dasar kepercayaan sih. Karena kan memang kita berdua tuh basically-nya pernah tidak trust sama orang. Terus intinya kalau kita sekali udah bohong ya pasti akan nggak percaya lagi. Jadi lebih transparan sih aku sama dia. Misalnya kayak kadang dia suka benar-benar kalau misalnya dia belanja nih, contoh hal kecilnya, "Kak, aku nitip ini doang." Ya kita fair-fairan, ya udah lo transfer atau apa. Kita kayak begitu, minta tolong. Sekarang aku bikin report administrasi ini deh, sisanya sekian kinan. Ya udah kayak gitu sih. Nah, sisa uangnya misalnya mau gimana, udah Kak buat kakak atau apa gitu. Terus dengan itu hal belanja loh. Jadi benar-benar aku memaintain karena aku dikasih kepercayaan dong buat dia, misalnya, "Kak, aku mau minta beliin ini dong, ini tadi dia transfer." Jadi kita memang benar-benar kayak
ada saatnya jadi teman, ada saatnya saat jadi partner kerja sih. Oh jadi emang bener-bener jelas ya di situ Bener-bener ya. jelas. Misalkan ya udah. Sampai aku bikin report dalam arti kayak tricky banget ya mungkin ya. Jadi kayak aku kerja kayak ya udah official admin jadinya. Iya, jadi bener-bener. kayak nih belanja ini sampai aku report bener-bener detail. Aku bikin di Excel. Ada recapnya? Ada. Aku tempel-tempel. Enak nih, jelas nih. Uang lagi. Karena aku nggak mau ya namanya uang ya itu jadi fitnah, aku nggak mau. Jadi kecil besarnya kalau kurang apapun, nih dek kekurangan di sini kamu transfer udah. Wow. Gitu. Jadi bener-bener manajer ini. Ini bener-bener manajer. Ini bener-bener manajer loh. Karena aku nggak mau nanti keuangan jadi apa ya? Karena kan hal itu kan sensitif banget ya kak. Jadi aku bener-bener ngatur dari awal. Nah, dengan kesibukannya Dede yang luar biasa kayak gini nih, Mbak. Ngaturnya gimana sih, Mbak? Ngaturnya mungkin awalnya aku belajar dari head aku yang perempuan di kantor sama Mbak Kiki. Jadi lebih sistematis sih, kayak misalnya setiap event aku bikinin grup biar nggak ada salah paham dan salah-salahan. Sempat terjadi waktu itu miss aku sama Dede. Sampai akhirnya aku bikin grup, tim aku ada Ariel, terus ada Didik, ada Danu yang asistennya kan. Maksudnya setiap event misalnya hari ini tanggal sekian eventnya kemana, jadi aku bikin per grup. Jadi saat aku nge-blast nggak ada alasan kok nggak di-share atau apa, jadi biar benar-benar ke blastnya tuh pas sama momennya gitu. Per event, per grup? Yes. Nah itu Mbak nggak pernah lupa? Kan itu ada banyak, udah pasti banyak grup kan? Jadi setelah udah selesai aku leave-in. Jadi itu mengurangi kesalahpahaman ya. Karena kan namanya orang lagi hektik, kadang kita suka miss. Dan ngeblastnya juga ke orang-orang yang dituju. Yes. Bukan nah paling kalau ke Dede lebih kayak confirm yes or no. Itu pun juga aku nggak mau by phone. Karena menghindari kesalahpahaman yang namanya orang, kan aku nggak pernah ngiyain kak, aku nggak punya bukti. Pernah waktu itu sempat Dede, mungkin dia lupa ya. Karena aku nggak ngiyain kak, sempat kita berantem. Akhirnya aku cari ini deh, oh iya, udah jadi dia udah nggak berani yang kayak nolak atau apa. Udah ada buktinya Udah ada kan? bukti. Jadi lain kali di-delete aja deh, di-delete Nggak bisa. Delete all. Jadi kayak gitu sih, jadi mungkin lebih ke inisiatif aku sendiri. Aku capture. Iya bener, aku capture bener. Dan itu terjadi nggak hanya setiap, pokoknya apapun itu aku share. Terus juga aku punya ada updatean jadwal kan di Time Tree. Terus ada lagi aku bikin grup nama grup new update. Itu dimana isinya ada orang tuanya. Kayak bapak, mama, kakaknya, Dede, sama timnya juga. Jadi kalau aku update, aku rekap lagi tanggal per tanggal. Jadi setiap udah selesai aku hapus, up lagi. Kayak misalnya jadwal promo nih, kan suka ada kayak promo-promo video atau apa aku share. Jadi kalau orang tua yang mau share silakan. Tapi Mbak nggak pernah maksudnya kelupaan atau apa? Kalau Alhamdulillah setelah udah meeting aku pun bikin rekapan. Jadi reminder juga, bikin reminder juga ya. Gitu. Banyak banget soalnya, udah bikin grup apa segala macam. Gitu. Tapi ada gak sih Mbak kayak gini loh? Ada gak sih momen dimana Dede bilang aku capek, entar dulu ya? Ada sih, itu berarti dia udah jenuh banget. Boleh tahu gak kira-kira pernah terjadi di waktu itu pas 1 tahun lalu, itu makanya akibat yang kita liburan ke Bandung. Jadi deh kita liburan yuk, aku cari endorse deh. Ya udah, akhirnya dapet. Oh sama dong. Gitu, ibaratnya dapet, itu pun dapet. Akhirnya yaudah kak kita jalan. Yaudah, tapi aku nggak mau liburan ini yang terlalu boros ya. Maksudnya kita coba benar-benar nyemper dalam arti ya meminimalis keuangan pengeluaran kan. Ya udah. Mbak, 23 itu bener-bener ada Lesti Kejora loh Mbak. Iya. Lesti Kejora. Tapi dia fine-fine aja, ya udah. Jadi ada saatnya kita ngemper, ada saatnya kelas dikit lah ya. Nah, kelas dikit yaitu pas ke Sumba sih. Sumba, ya. Itu liburan benar-benar yang memang benar-benar 37 keluarga kita berangkat. 37 orang? 7 orang. 37 orang? Iya. Dari keluarganya Lesti dan keluarganya Bilar. Itu 3 grup sepak bola itu? Itu pun juga dadakan. Jadi aku sempet, Kak, pokoknya nanti kita swab ya. Kak Rivi, Sasha, sama Kak Randi. Oh serius? Aku pikir swab cuman biasa doang kan. Ternyata nanti kita liburan, nanti Dede mention, ini nggak jelas nih, cuman masih kayak paling juga enggak. Ternyata bener. Itu Mbak yang ngurus juga yang Sumba? Iya, sama suami aku. Budgetnya berapa sih Mbak? Budgetnya berapa ya? Kayak ratusan sih lebih. Ratusan ya? Sampai 500 nggak? Ya mungkin middle di antara itu. Itu baru mewah bro. Nah itu gitu loh. Jadi memang untuk mendekatkan kedua keluarga kali. Jadi benar-benar momen silaturahmi atau apa. Emang kan keduanya memang sibuk kan. Gimana caranya istilahnya ya mungkin lebih mengenal jauh dari keluarganya Lesti ke Bila dan sebaliknya. Itu bukan endorse kan?
Bukan. Tuh, Tidak dia ada ngomong endorse. liburan kemarin ke Sumba itu bukan endorse. Mereka tuh menghabiskan memang cukup Karena banyak. apalagi kan itu last minute banget kan. Lagi COVID, kalaupun misalnya mau ngajuin ke misal tiket pesawat pun juga nggak, itu harus jauh-jauh hari. Itu pun bisa dibilang dadakan. Gitu deh. Ya sempat banyak Seminggu kasus tuh. Endorse ini pasti endorse tuh, dijawab sama Mbak Rivi, dia Jadi mengatur memang semuanya. emang dia mau bikin konten mungkin juga, tapi bukan endorse sih. Ini memang benar-benar pure pakai uang. Dan yang berangkat ini kan jelas nih 37 orang. 37 ya kurang lebih ya. 37. Ini jadi klarifikasi, mereka juga bukan berdua aja loh ke sana Iya, gitu loh. rame-rame. Rame-rame sama keluarga juga kan gitu loh. Mbak pernah nggak menghadapi fansnya Dede yang paling fanatik? Pernah sih, contohnya sampai dia mencari tahu, ada salah satu fans dari keluarga, bisa dibilang sampai istrinya mungkin aku cerita. Jadi istrinya ngefans banget sama Lesti. Terus anaknya itu sunatan, ya, sunatan. Terus akhirnya dia mau pakai Lesti. Sampai akhirnya kapan ya? Sebulan yang lalu deh kalau nggak salah kita ke Bandung. Jadi acara sunatan itu udah kayak resepsi pernikahan. Itu di daerah Bandung, Soreang. Itu pun aku juga shock, sunatan pakai Lesti kayak nggak nyambung kan? Iya. Karena kan biasanya sunatan lebih artis yang Itu emang siapa, anak-anak. pejabat atau siapa? Nah, aku nggak tahu sih. Pokoknya intinya bisa dibilang makasih Bapak udah kasih kepercayaan itu sih. Sampai ternyata istrinya fans. Sampai dia mau video call. Dan itu pun runtungannya ribet banget karena Bapak ini nyari kontak person aku tuh takut salah kan, karena kan banyak orang mengatasnamakan, tapi ternyata pembohongan. Iya. Sampai akhirnya kita Zoom meeting. Itu bisa dibilang aku share harga dan tidak pakai ditawar menawar. Itu sungguh luar biasa sih, rezeki banget. Jadi benar-benar dia kayak emang ya udah fans susah ya. Satu sisi istrinya kan, mungkin dia pengen ngebagian istrinya atau apa, dia datang lah Lesti. Dan aku pikir sunatan biasa, ternyata di gedung hotel. Wow. Dan itu ada 2 sesi dia bikin. Tapi hebatnya sih Dede mau datang loh. Iya. Bukan ini, bilang kan, ini bukan perkara masalah uang, masalah iya, apa masalah ya. Cuman sebenarnya sih kita kalau dari profesional, kalau misalnya emang tanggal itu udah di lock, meskipun ada yang masuk harga lebih mahal, aku nggak berani. Iya. Profesional gitu, ya. Profesional. Sempat ada tuh berapa kali di tanggal yang sama. Dia tuh pengen Lesti dan satu udah bayar nih. Enggak deh Mbak, saya lebihin. Oh nggak bisa. Istilahnya nggak enak kan. Iya. Lebih baik kalau nggak diundur ya maju. Paling kayak gitu. Nah itu ntar efeknya hubungan ke depannya jadi nggak sempat enak. sih udah deh Mbak. Pokoknya sempat ada ya namanya orangnya kalau udah mau pasti kan mau kan. Bisa dibilang uang menghalalkan segala cara. Tapi aku bilang lagi kalau sama rezeki pasti dia balik. Akhirnya dia ngalah. Gitu. Tapi ada gak sih Mbak kalau misalkan Dede itu manggung terus pernah gagal atau nggak jadi gitu? Sempat ya, itu yang gara-gara COVID. Oke. Yang gara-gara COVID kita ada 4 off air yang ke hold. Yaitu di acara ulang tahunnya Kota Sumba, terus ada yang di Rembang, sampai yang weddingnya di Riau itu ada pejabat, sampai akhirnya bisa dibilang kan kalau namanya udah DP, tiket semua tuh angus hitungannya. Itu kan bukan tanggung jawab dari kita kan, dan kondisinya ini bukan karena cancel dari pihak artis ataupun penyelenggara. Paling kalau misalnya cancel dari pihak penyelenggara, otomatis uang itu nggak akan bisa kembali, namanya DP ya. Bener. Terus aku konsekuensi nih, uang yang udah keluar aku jabarin, misalnya kayak tiket, otomatis kan kalian harus beli lagi. Kalaupun balik dari Garuda, aku udah refund tapi voucher. Betul. Gitu, sampai akhirnya ya angus, dan mereka juga karena penjelasannya aku juga masuk akal, emang bener real ya, mereka ya aku ngerti kok Mbak, karena aku juga paham kondisi kayak gini gitu. Memang ada alasannya COVID. Jadi kayak ngerasa utang banget karena udah 4 itu udah DP, dan DP-nya itu pun bukan DP kecil ya. Iya. Jadi bisa dibilang itu tanggung jawab juga kan. Ya cuman gimana kan COVID. Nah itu. Kalaupun dipaksain sampai masalah ada pas nanti. rencananya wedding yang di Riau, sampai si bapaknya itu, aduh Mbak gimana ya, anak saya udah mau lahiran, yang wedding itu, sampai ya udah Pak. Jadi aku tinggal nunggu update aja. Paling nanti harganya akan mengikuti harga terbaru penambahan itu sih. Mbak ada cerita seru gak sih sama selama memegang Dede? Selain yang tadi ya, selain yang apa namanya, pasti banyak dong. Yang boleh di-share aja. Kita pernah tinggal bareng, beda marti, kayak emang jauh dari orang tua. Kurang lebih sebulan lebih. Itu masa dimana aku udah tahu jeleknya dia dan dia tahu jeleknya aku lah. Jadi bisa dibilang kita bagi-bagi tugas nih. Memang jeleknya dia kalau udah BM tuh maunya banyak banget. Sampai bisa dibilang, Kak aku mau ini tolong dong. Dia mungkin nggak melihat prosesnya, kayak jalanan macet, terus bisa dibilang asal jeblak aja. Asal aja. Tapi sebenarnya kalau dia dikasih tahu terus tiba-tiba ya udah gitu aja.
Jadi kita pernah tinggal bareng, terus momen itu kita bagi-bagi tugas. Jadi dia kan lebih suka masak ya di bagian dapur. Nah aku mungkin ya udah di bagian cucian lah. Kayak karena nyuci kan pakai mesin kan, tinggal masukin doang. Cuci sama setrika udah. Emang gak ada pembantu atau gimana sih? Gak ada, kita bener-bener jauh dari semuanya. Itu sengaja? Ya memang sengaja. Sebulan. Sampai akhirnya mungkin suatu kepercayaan sih dari keluarganya ya. Udah akhirnya ya udah. Jadi kalau dia pergi sama aku ya udah sok. Nge-challenge diri sendiri gitu. Bisa kayak kita jam berduanya kerjaan semuanya nih. Terus kita pernah jalan bertiga sama anak aku yang bener-bener dia ngejagain Sasha. Buset, babysitter ya bayarannya. Udah pokoknya emang momen. Terus kita kalau ke salon bareng. Tapi kan mungkin salon nggak terlalu banyak diekspos kan karena kan lebih salon cewek. Iya. Gitu pergi sama mamanya itu sih. Ke dokter gigi bareng sampai akhirnya kita pakai kawat dan Dede juga masih pakai kawat. Oh, kawat gigi. Pasti pada komen kan? Iya, sumpah gara-gara kawat gigi itu jadi viral. Jadi sempat dia bilang masang kawat, emang yang atasnya dilepas tapi dia pakai di bagian dalam. Jadi mungkin nggak kelihatan kan? Jadi banyak yang bilang kok kawatnya dilepas sih? Nggak gini banget, sebenarnya nggak, ada metodenya lagi. Tuh jelasin tuh, Lesti ini aja trending. Iya karena sempat kan aku ditawarin sama dokternya. Lesti lepas kawat gigi apa sih? Sampai segitunya. Gitu. Nah Mbak, kalau misalkan Mbak sekarang melihat Dede dengan Bilar, Mbak sendiri ngeliatnya gimana sih? Ya pasti senang sih, istilahnya kan aku anggap Dede ada kalanya partner kerja, ada yang sebagai adik, karena kan dia selisih usia aku sama dia lumayan jauh kan. Dede 22, aku 32, berarti 10 tahun. Terus juga dia udah baik sama aku juga kan, sama anak aku, kayak misal kalau jalan, pakai sampai anak aku mungkin terlalu dimanjain sama dia kali ya. Sedangkan aku orangnya strict banget. Terus ya selagi memang dia bahagia ngejalaninnya, ya pasti kita akan support sih. Pasti anaknya Mbak bilang ini sampai dipanggil kita bikin Lesti konten. Kemana, kangen Bunda Lesti dan Bunda Lesti. Bilar. Oh Bunda Lesti. Bunda Lesti. Yes. Nanti mungkin kalau Dede udah punya anak manggilnya Bunda kedua. Gitu deh. Ya kita doakan ya semoga lancar ya, mudah-mudahan lancar ke depannya semuanya. Nah, apakah sudah ada obrolan tentang mengenai masalah pekerjaan Dede atau akan tetap aja seperti ini atau akan mengurangi? Sempat waktu itu kan ya udah ada beberapa off air yang masuk di bulan setelah dia menikah dong pastinya. Berarti deh ini ridersnya akan berkurang. Aku sempat bahas sama bapaknya Lesti waktu pas saat kita lagi acara apa, kita makan bareng nih. Misalkan ridersnya kita kan 6 tiket pesawat kan. Istilahnya Lesti biasanya bapaknya, terus Ariel asistennya, aku sama Didik. Kira-kira nanti seperti apa? Bapaknya bilang ya balik lagi ke Lesti nih. Misalnya kalau misalnya emang Bilar nggak bisa nemenin, berarti bapak. Gitu. So aku juga bilang gimana nih deh, pasti kan enggak kok kakak selalu ngedukung gitu. Karena kan juga aku tektokan sama Lesti, emang aku sepaham sama dia, bukan tipe orang yang suka jalan ya. Selesai off air kita langsung pulang. Gitu. Pernah waktu itu off air yang bisa dibilang ke Lombok. Itu kan Lombok kan pariwisatanya banyak banget ya. Kita sampai ditawarin sama klien, mau nambah nggak? Kita nyiapin ini. Enggak, kita pulang. Jadi berangkatnya pagi, pulangnya besok pagi. Nggak aji bumbung lah ya? Nggak ada. Sempet disajiin kayak makan, ya udah kita makan. Habis itu udah kita pulang. Gitu. Oke Mbak, ini sebelum kita nutup, harapan Mbak buat mereka ke depannya seperti apa? Harapan aku buat mereka itu adalah namanya rumah tangga itu bukan seperti pacaran. Bisa dibilang ketika bosen udahan. Intinya ya kalian harus bisa saling mengerti sama lain. Terus apalagi kan karir mereka ini adalah di dua entertainment kan. Yang satu Lesti sebagai public figure juga dan Bilar public figure, gimana caranya bisa ngejaga kepercayaan masing-masing sih. Itu yang paling susah ya. Sebenarnya nggak hanya di public figure aja, mungkin orang biasa ya kalau namanya rumah tangga pasti ada cekcok atau berantemnya. Ya paling gimana caranya pengertian dari kedua belah pihak sih. Terus mungkin doa aku adalah semoga kalian langgeng sampai kakek nenek, terus bisa ngasih keponakan buat aku dan mungkin adek buat Sasha. Amin. Ini kita doain lancar semuanya Mbak ya. Amin. Nanti mudahkan urusannya Bilar dan Dede Lesti. Oke Mbak, sekali lagi terima kasih banyak udah mau nyantai bareng di sini ya. Akhirnya loh. Oke sobat, terima kasih udah ikutin nyantai bareng sama Mbak Rivi. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.